Assalamualaikum Pak Yai. Saya Sri Bayuni dari Jember, Jawa Timur. Sekarang saya ada di Dubai, Arab Timur Tengah. Saya selama di Dubai, saya belajar tentang ilmu makrifat dan saya nggak ada guru pembimbing. Saya cuma lihat YouTube-nya Pak Yai, saya belajar. Dan saya di sini setiap saya tafakur, saya ada pengalaman yang Allah nampakkan sama saya. Tapi saya rasanya nggak sampai-sampai. Saya itu ingin tahu gimana wujud Allah. Saya ingin tahu, sebab yang saya ingin dari itu semua, bila kelak saya meninggal dunia, saya tahu jalan roh saya, tahu tempatnya gitu Pak Yai. Itu yang saya inginkan Pak Yai. Mohon maaf selebihnya bila ada saya salah kata. Terima kasih. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam kenal juga Bunda Safayoni dari Dubai, Timur Tengah. Alhamdulillah, channel YouTube Uripi Allah sudah sampai Dubai. Semua dengan kehendak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun orangnya, siapapun manusianya, pasti ingin mati kelak dengan bahagia. Ingin mati kelak dengan rela dan ridho kepada Tuhannya. Siapapun orangnya pasti ingin tahu jalan kemana ia harus pulang. Karena bila tidak demikian, pasti azab yang pedihlah yang akan menimpa dirinya, baik sebelum mati bahkan setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal hidup Tuhanku dengan hidup Tuhanku.
Aku mengenal kuasa Tuhanku dengan kuasa Tuhanku. Aku melihat kehendak, daya upaya dan ikhtiar Tuhanku dengan Tuhanku. Aku bisa menyaksikan kuasa Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal ilmu Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal penglihatan Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mendengar Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mendengar perkataan Tuhanku dengan Tuhanku. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dihayati pernyataan itu. Jadi sejatinya bukan manusianya yang tahu wujudnya Allah. Bukan manusianya yang tahu hidupnya Allah. Bukan manusianya yang tahu kuasa Allah. Bukan manusianya yang tahu daya upaya dan ikhtiarnya Allah. Bukan manusianya yang tahu kuasa Allah. Bukan manusianya yang tahu kekuatan Allah. Bukan manusianya yang tahu ilmu Allah. Bukan manusianya yang tahu penglihatan Allah. Bukan manusianya yang tahu pendengaran Allah. Dan bukan manusianya lah yang tahu kalam Allah. Selagi manusianya masih yang berkuasa, yang wujud, yang hidup di dalam hati ini, maka selamanya manusia buta akan semua itu. Bagaimana mungkin manusia bisa tahu semua itu? Bagaimana mungkin manusia bisa tahu Allah? Bagaimana mungkin manusia mengenal Allah? Dan bagaimana mungkin manusia bisa bermakrifat kepada Allah? Sementara di hatinya yang jadi Allah di dalam hati manusia itu masih hawa nafsunya sendiri, masih diri manusianya sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Itulah yang membuat belenggu-belenggu yang kuat di hati kita, sehingga kita tidak bisa bertafakur kepada Allah, sehingga kita tidak bisa pulang kepada Allah, sehingga ketika saat sakaratul maut kita disiksa dengan azab yang sangat pedih. Di dalam azab itu sakitnya dibayangkan menurut Imam Al-Ghazali seperti kulit disayat dipisahkan dengan dagingnya secara hidup-hidup.
dan sakitnya 1000 kali lipatnya. Masya Allah, begitu sakit azabnya ketika saat sakaratul maut. Apa yang disiksa? Yang disiksa adalah seluruh apapun yang saat di dunia ini kita merasa memilikinya, menguasainya, menghaki semua itu. Wujud kita aku akui sebagai wujud manusianya itu yang dikelongkop, dikembalikan dengan paksa kepada Allah. Hidup dikelongkop, dikembalikan paksa dengan azab yang pedih kepada hidupnya Allah. Wujud dikembalikan dengan paksa dengan siksa yang pedih kembali kepada wujudullah. Kuasa dikelongkop, dikembalikan paksa kembali kepada kuasa Allah. Kerentak kehendak, daya upaya dan ikhtiar dikembalikan dengan paksa, dengan siksaan yang amat pedih dikembalikan kepada kehendak, daya upaya dan ikhtiarnya Allah. Ilmu dikelongkop dengan paksa dikembalikan kepada ilmu Allah. Penglihatan dikelongkop dengan siksaan yang amat pedih dikembalikan kepada penglihatan Allah. Pendengaran dikelongkop dengan sangat amat dahsyat siksanya dikembalikan pulang lagi kepada pendengaran Allah. Dan kalam dikelongkop dengan siksa yang amat pedih kembali kepada kalamullah. Serta apapun yang kita rasa sebagai milik kita di dunia ini juga ikut bantu menyiksa diri kita, ikut bantu mengelongkop, mengazab diri kita. Contoh, suami kita yang kita cintai atau istri kita yang kita cintai ikut bantu menyiksa, mengazab diri kita. Anak-anak kita yang kita cintai dan sayangi pun ikut membantu menyiksa, mengazab diri kita, mengelongkop, dikelongkop. Harta kita ikut bantu pula menyiksa, mengazab diri kita. Dan apapun yang kita cintai di hati kita selama ini akan mengazab kita, akan mengelongkop kita di saat sakaratul maut. Karena apa? Karena selama ini kita telah mengaku-akui dan sangat mencintainya di hati kita. Maka apa-apa yang kita cintai selain Allah di dunia ini semuanya akan diazab semua. Inilah yang dimaksud hari pembalasan. Inilah yang dimaksud hari perhitungan. Inilah yang dimaksud hari hisab. Gunanya untuk apa? Agar manusia suci kembali dari pengakuan diri manusianya.
pengakuan wujud, pengakuan hidup, pengakuan kuasa, pengakuan daya upaya dan ikhtiar, pengakuan ilmu, pengakuan pendengaran, penglihatan, dan pengakuan berkalam-kalam, serta pengakuan sebagai pemilik apa-apa yang ia cintai di dunia ini. Agar bisa suci kembali seperti sedia kala, agar menjadi suci kembali sebagaimana ia datang sebagai kullu mauludin yuladu alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini semua alal fitrah, seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini semuanya dalam keadaan suci, bersih, dan fitrah. Agar kembali suci kembali, yakni kembali kepada Allah, sesuai dengan yang Allah firmankan, inna lillahi, darikulah yang suci manusia itu didatangkan, wa inna ilaihi roji'un, dan ku kembalikan kepadaku yang suci, kata Allah. Apapun yang diciptakan akan kembali pulang, akan dikembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin, sangat jelaslah sudah kembali kepada Allah. Maka dari itu saat ini tinggal kita memilih kembali mati, kembali pulang kepada Allah. Kita tebus sakaratul maut itu dengan kita saat ini mulai mengembalikan dengan rela dan ridho semua yang disebutkan tadi, ataukah kita nanti menunggu siksa yang amat pedih di saat syakaratul maut? Semua itu tergantung diri masing-masing. Matilah kamu sebelum matimu, inilah orang-orang yang selamat. Di saat hidupnya pun ia bisa kembali, apalagi nanti ketika syakaratul maut tiba. Maka ketika manusia yang saat di dunia ini bisa kembali kepada Allah, di saat syakaratul mautnya pun mereka akan bahagia menghadapinya, karena sudah tahu jalan pulang. Tanda-tanda mereka yang sudah mengenal Tuhannya, ia mati dengan tersenyum, gembira bertemu Tuhannya. Nah, yang dimaksud bertemu Tuhannya itu bagaimana? Seperti pertanyaan Bunda tadi, kok tidak bisa-bisa ketika bertafakur ingin bertemu kekasihnya, ingin bertemu penciptanya, ingin bertemu dengan siapa yang membimbingnya sejak dari tanah sampai menjadi tumbuh-tumbuhan hingga menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, hingga dimakan oleh hidup yang ada di calon-calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sperma dan sel telur. Kita rindu sekali kepada siapa yang membimbing kita, yang mengasihi kita, yang menjaga kita, yang memelihara cikal bakal badan kita yang asal dari tanah ini, sehingga berkembang, berproses menjadi sperma dengan diasupi makanan dan minuman dengan kasih sayangnya lah
Allah membimbing kita semua manusia. Dengan kasih sayangnya lah Allah memperjalankan lagi dari sperma dan sel telur, bertemulah di saat menjadi gumpalan darah. Ketika ayah ibu kita sudah menikah, menjadi gumpalan darah. Di dalam gumpalan darah itu kita, cikal bakal badan kita dikasih sayangi dengan suapan makanan dan minuman, dibimbing oleh Allah dengan kasih sayangnya, dengan Rahman Rahimnya, dijaga dari segala bentuk hal-hal yang membahayakan diri kita dengan kasih sayangnya. Kemudian Allah membimbing lagi dengan kasih sayangnya, memperjalankan lagi dengan kasih sayangnya dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Subhanallah, Allah mengingatkan kita, mengikrarkan kita di saat menjadi gumpalan daging. Kutiupkan rohku, kata Allah. Ini maknanya bukan roh itu bukan roh manusia, nyawa itu bukan nyawa manusia, hidup itu bukan hidup manusia, jiwa itu bukan jiwa manusia, hati itu bukan hati manusia. Maka sucikanlah di dalam hati kita, hidup, hati, nyawa, roh, jiwa itu adalah Allah. Inilah yang dimaksud kutiupkan rohku kepada badan-badan manusia. Maksudnya bagaimana? Ku hidupi badan-badan manusia ini dengan hidupku, kata Allah. Jadi ini kita diingatkan kembali sejak dari tanah dahulu Allah menghidupi dengan hidupnya Allah, sehingga cikal bakal tanah ini dipelihara, dijaga, dibimbing, dicukupi, disayangi, dilindungi oleh Allah dari berbagai macam penyakit atau berbagai macam kejahatan-kejahatan, sehingga kita terjaga dari mara bahaya. Itulah kasih sayang Allah kepada cikal bakal badan kita semua yang selama ini kita akui sebagai milik kita. Bagaimana? Apakah tidak berdosa? Apakah tidak syirik? Apakah tidak mensekutukan Allah kita selama ini? Kita sudah berampas, menghaki, merasa memiliki badan dan hidup ini selama ini. Berarti selama ini yang jadi Allah kan bukan Allah, tapi diri kita. Itulah siksa yang pedih, itulah kesesatan yang nyata, kesesatan yang tak pernah bisa diampuni oleh Allah karena merasa jadi Allah. Maka dari itu Allah mengikrarkan pada kita di saat cikal bakal badan ini menjadi gumpalan daging. Kutiupkan rohku, maknanya ku hidupi badan ini dengan hidupku, dengan kasih sayangku, dengan bimbinganku, dengan pemeliharaanku, dengan kecukupanku,
dengan kasih dan sayangku, kata Allah. Inilah ikrar Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tapi selama ini kita buta akan itu, karena hati kita masih gelap, hati kita masih keras melebihi kerasnya batu, sehingga kita terbakar di dalam anar, kita terbakar di dalam jahanam yang berbahankan badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan lagi, kita menyaksikan kesaktian Allah yang belum pernah kita saksikan selama ini. Karena selama ini kita buta, kita sudah menjadi Tuhan. Karena itulah kita tidak dapat menyaksikan kesaktian Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita selama ini. Setelah menjadi gumpalan daging, maka digambarlah oleh Allah, dibentuklah oleh Allah, dilukislah oleh Allah, diciptakanlah tulang belulang oleh Allah, dibentuk menjadi kepala, dibentuk menjadi kedua telinga, dibentuk menjadi rambut, dibentuk menjadi alis, dibentuk menjadi mata, kening, hidung, mulut, dan dibentuk lagi menjadi badan, dibentuk lagi kedua tangan, dibentuk lagi kedua kaki, dan sebagainya. Kemudian setelah sempurna kejadiannya sebagai janin, maka pintu gerbang dunia mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkanlah manusia ke alam dunia yang fana ini. Dilahirkanlah seluruh manusia dengan keadaan suci, bersih, dan fitrah, seolah-olah yang melahirkan, seolah-olah yang menciptakan adalah ibu-ibu kita sendiri, seolah-olah yang menciptakan diri kita, seolah-olah yang melahirkan diri kita adalah emak-emak kita. Seolah-olah saja, jika tanpa hidup yang ada di diri kita, jika tanpa hidup yang ada pada ayah kita, jika tanpa hidup yang ada di dalam emak-emak kita, yakni hayatullah, apakah kita bisa tercipta ke dunia ini? Apakah kita bisa ada di dunia ini? Maka hancur leburkanlah apa-apa yang kita ketahui selama ini, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang ada, yang meliputi ayah kita, yang meliputi ibu kita, dan yang meliputi diri kita sendiri selama ini. Bila kita masih memandang, menyaksikan cikal bakal badan ini terlahir dari yang fana, dari orang tua kita, dari ayah kita, dari ibu kita, kita berasal, maka selamanya kita takkan bisa menyaksikan kesaktian Allah, kemahabesaran Allah, kemahasucian Allah. Maka dari itu, kembalikanlah semua kepada Allah. Sucikanlah hati kita dari munculnya
dari wujudnya, dari pengakuan hidup kita selama ini, persembahkan kembali kepada yang maha suci, kepada Allah di dalam tafakur yang kita lakukan. Inilah cara kembalinya. Kemana kita kembali? Kepada asal usulnya lah kita kembali. Dulu kita tiada, nanti pun kita tiada. Apa yang bisa menyiksa hati kita selama ini? Karena apakah kita tersiksa selama ini? Karena kita merasa bahwa manusia kita lebih wujud daripada wujudnya Allah. Karena kita lebih cinta dari selain Allah. Itulah bagi manusia yang tak bisa kembali, dan manusia yang akan selalu disiksa di dalam neraka Jahannam, disiksa di alam kuburnya. Dimanakah alam kubur itu sejatinya? Alam kubur itu adalah badan-badanmu yang dari tanah, itulah alam kuburmu, kuburan yang berjalan. Di mana disiksa? Di mana disiksa kita di neraka? Ya di dalam hatimu sendirilah siksaan-siksaan itu menerpa selalu di dalam kehidupanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk latihan tafakur agar kita bisa kembali kepada Allah. Inilah pernyataannya. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa kenal Allah kecuali dengan Allah. Tak satu pun manusia ini di dunia ini bisa bertafakur kepada Allah bila bukan tafakurnya Allah. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa menyaksikan Allah jika bukan dengan asyahid. Jika bukan dengan Allah yang maha penyaksi, maka tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah. Tak satu pun manusia bisa sholat di dunia ini, bisa ibadah di dunia ini, kecuali dengan af'alullah. Tak satu pun manusia di dunia ini bisa bersyariat kepada Allah tanpa dengan syariatullah, dengan af'alullah. Tak satu pun manusia bisa beraf'al tanpa hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuncinya adalah bila kita bertafakur, bila kita latihan zuhud, janganlah kemanusiaannya yang merasa melakukannya. Janganlah kehidupan manusianya yang merasa melakukan kezuhudan itu. Pasrahkanlah kepada Allah lah yang mengadakan latihan zuhud itu. Maka persembahkan kembali daya upaya hidup dan wujud diri manusia kepada yang berhak. Maka relakan, ridhokan kemana Allah akan membawa kita di dalam melatih zuhud itu. Pada intinya total pasrah total jenderal kepada Allah lah yang menguasai diri manusia kita. Inilah jalan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita latih bersama dimanapun kita berada.
dimanapun kita diposisikan oleh Allah di dalam pelaksanaan tafakkur atau berzuhud secara umum. Contoh, ketika saat kita terbangun dari tidur, kita diamkan hati sejenak, kita sadari, kita pulangkan lagi kepada Allah. Bangun tidur itu sadari kembali, oh ternyata selama ini yang membangunkan badan, yang aku kira akulah yang membangunkan badan ini, oh ternyata selama ini Allah lah yang membimbing badan ini bisa bangun. Allah lah yang membimbing badan ini bisa berdiri. Allah lah yang membimbing kaki ini agar bisa berjalan. Oh ternyata Allah lah yang membimbing badan ini menuju kamar mandi. Oh ternyata Allah lah yang selama ini membimbing, yang memandikan, yang membersihkan badan-badan ciptaannya ini dengan kasih sayangnya. Jadi semuanya Allah. Jadi ternyata Allah lah yang mensolatkan kita selama ini. Bukan kita bisa solat sendiri tanpa hayatullah, tanpa uripe Allah. Apakah semua cerita itu ada? Allah lah yang mengafalkan di dalam salat, bukan Allah nyembah Allah. Bagi manusia yang masih dangkal pemahamannya pasti akan bertanya, bila hidup ini Allah, apakah berarti Allah nyembah Allah? Bukan begitu maksudnya. Sekarang Anda sudah tahu maknanya. Apa maknanya? Allah lah yang memberlakukan badan-badan kita ini bertindak tanduk dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Sama kekuasaan Allah, kehidupan Allah yang membimbing badan-badan ini. Ketika manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya, maka ia akan paham. Jadi kepahaman manusia itu bukan pahamnya manusia, akan tetapi manusia itu didatangkan kepahamannya oleh Tuhannya. Jadi yang paham Allah ya Allah sendiri, bukan manusianya yang paham. Inilah yang dimaksud. Allah selalu membimbing kita berada di dalam keadaan apapun, baik di dalam sholat, baik di dalam ibadah-ibadah, baik di dalam ketika memasak di dapur. Jangan sangka yang mengadakan itu semua adalah kehidupan wujud diri manusia kita yang menjadi Tuhan di dalam hati kita. Semuanya itu Allah lah yang mewujudkan badan dan yang mewujudkan seluruh keadaan apapun yang kita hadapi. Jadi pulanglah, ridholah, relakanlah bahwa semua ini Allah, agar kita bisa kembali kepada Allah di setiap keadaan. Itulah yang dimaksud sholat qadim, sholat daim. Maksudnya hati selalu kembali kepada yang bakok ketimbang kembali kepada yang fana. Jika hati selama ini selalu kembali kepada yang fana, kembali kepada kemanusiaannya, inilah jalan yang tersesat. Inilah keadaan jiwa yang mati kesadarannya. Inilah neraka jahanam itu, yakni manusia tidak mampu melewati wat siratal mustaqim di dalam seluruh keadaan.
akan tetapi bila manusia sudah menyadari kitab dirinya, ikra kitabak, apa maksudnya cerita yang saya ceritakan tadi, dari asal usul kejadian, dari ketiadaan Allah menciptakan cikal bakal dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini. Itulah kitab-kitab diri manusia. Itulah Al-Quran Qadim, Al-Quran yang terdahulu. Jadi bacalah kitab-kitabmu dengan Tuhanmu, bukan dengan kemanusiaanmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah dengan kasih sayangnya. Semoga kita semua kembali dengan rela hati dan ridho kepada Allah di dalam setiap keadaan. Dan ketika kita kembali dengan rela dan ridho kepada Allah bahwa hidup ini Allah, maka Allah pun akan ridho kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yai. Terima kasih atas itu penjelasannya tadi. Maaf sebelumnya baru balas sebab masih kerja lah biasa. Ini kan masih pagi di sini, pukul 8:30 masih di sini. Kalau pasal apa, keakuan sebagai manusia, itu dalam diri saya itu saya sudah tidak mengakui semuanya. Dalam diri saya itu saya tidak mengakuinya. Kalau dulu saya itu awal watak saya itu keras, saya itu egois orangnya, saya itu pemarah. Tapi sekarang perlahan-lahan Allah membimbing saya mulai sadar dengan watak dan sikap semua itu saya buang sedikit demi sedikit. Apalagi pasal dunia, pasal harta, saya nggak ada sedikit pun terbesit dalam hati saya ingin itu, ingin ini, nggak ada sama sekali. Nggak seperti dulu saya. Dalam diri saya itu nggak ada. Saya sudah gimana sih? Ambil apa adanya. Semua Allah yang ngatur dah. Saya pasrah aja sekarang. Intinya satu, saya yakin saya hidup saya hanya untuk Allah, gitu aja. Tapi saya ingin sekali ingin tahu dengan sang Holik lah, ingin tahu dan ingin mengenal lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di sini. Ingin sekali saya. Ya tolong bimbingannya diarahkan ke saya gimana ke depannya. Apapun yang saran Pak Kiai kasih sama saya, kasih masukan sama saya akan lakuin. Meskipun sambil bekerja di sini, ya nggak apa-apa. Demi untuk tujuan di akhirat nanti itu. Saya senang dengan ngaji ilmu di sini. Saya sangat senang, meskipun ujian begitu banyak saya senang. Allah tuh sudah
melempar saya jauh ke sini, ke Arab. Bahwasannya Allah itu sayang sama saya. Wah, saya nggak bisa banyak cerita soalnya banyak penderitaan yang saya alami mulai dari awal sampai saya sekarang belajar ilmu tasawuf. Saya itu bahagia meskipun saya itu tidak punya apa-apa, saya bahagia sekali gitu. Nggak bisa diungkap dengan kata-kata lah. Gitu Pak Yai. Ya saya terima kasih banyak dengan nonton YouTube Pak Yai, saya pahami sedikit demi sedikit, saya pelajari sedikit demi sedikit. Saya terima kasih banyak. Jadi kalau ada salah kata dan salah pengucapan saya sama Pak Yai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.